Assalamualaikum sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah kita masih bisa berbagi dan bercerita kembali tentang kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam kisah ceritanya, Nabi Yusuf ini memiliki kisah tersendiri tentang bertemunya Nabi Yusuf dengan seorang yang cantik yang bernama Zulaikha. Dan bagaimana kisah ceritanya? Mari kita ikuti bersama-sama. Dan kisah tentang Nabi Yusuf ini salah satu kisah cinta yang cukup fenomenal dalam sejarah kenabian, di mana kisah cinta tentang Nabi Yusuf dan Zulaikha ini dapat kita jadikan suatu suri teladan karena banyak memberikan inspiratif dalam kehidupan kita. Dan mengapa? Di mana telah dikisahkan Nabi Yusuf ini memiliki ketampanan atau wajah yang amat rupawan, di mana paras wajahnya begitu mempersona, dan setiap perempuan yang memandangnya pasti akan terpikat dan akan jatuh cinta. Mungkin kita tidak bisa membayangkan seperti apa ketampanan dari wajah Nabi Yusuf ini. Sungguh sangat penasaran. Dan salah satu di antara perempuan yang cantik yang ikut mengaguminya yaitu Zulaikha. Dan siapa Zulaikha itu? Tiada lain adalah istri dari majikan Nabi Yusuf alaihissalam yang bernama Khidfir al-Aziz. Singkat cerita, kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha adalah salah satu percintaan yang cukup romantis dan penuh inspiratif. Dan Nabi Yusuf dan Zulaikha ini sebelum dipertemukan oleh Allah SWT, di mana Nabi Yusuf dan Zulaikha melalui banyak rintangan dan perjuangan bahkan pengorbanan, di mana sosok Zulaikha yang berparas cantik ini adalah istri dari seorang raja yang cukup terkenal dan sangat terpandang pada saat itu. Dan suatu ketika Zulaikha telah bermimpi, di mana mimpinya bertemu dengan seorang pemuda yang tampan dan berhati mulia, sehingga membuat Zulaikha sangat penasaran. Dengan mimpinya itu dilakukan berkali-kali mimpi oleh Zulaikha, sampai mimpinya membawa Zulaikha jatuh cinta. Dan seiring dengan perjalanan waktu, Zulaikha sudah dipertemukan dan dijodohkan oleh ayahnya dengan seorang menteri keuangan yang sangat berpengaruh di negeri Mesir pada saat itu, yaitu seorang yang bernama Khidfir. Zulaikha sangat kecewa karena wajah Khidfir tidak seperti apa yang dibayangkan di dalam mimpinya, menjadikan Zulaikha untuk menolaknya atas pinangan putra kerajaan tersebut. Meskipun dengan demikian, akhirnya terpaksa Zulaikha tetap menerima menteri itu untuk menjadi suaminya. Dengan melalui perjalanan yang cukup panjang, Zulaikha selalu sangat penasaran untuk bisa bertemu dengan seorang pemuda yang berparas ganteng seperti yang telah dimimpikannya. Akhirnya suatu ketika Zulaikha bisa bertemu dengan pemuda tersebut. Ternyata pemuda itu yang bernama Nabi Yusuf. Dalam kisah pertamanya, Nabi Yusuf bertemu dengan Zulaikha ketika Nabi Yusuf masih bekerja sebagai budak dari budak Khidfir. Karena ketampanannya dan kewibawaannya yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, akhirnya diangkat oleh Khidfir sebagai anak angkat, yaitu suami dari Zulaikha. Nabi Yusuf pun akhirnya tinggal bersama mereka selayaknya sebagai keluarga. Dan suatu ketika Zulaikha sangat terkejut melihat penampilan Nabi Yusuf, karena parasnya sama persis seperti yang dibayangkan dalam mimpinya. Tanpa sadar, Zulaikha pun dengan senang hati untuk menyambut kehadiran Nabi Yusuf tersebut. Dan tidak beberapa lama,
suatu ketika Zulaikha memiliki hasrat yang tidak bisa ditahan. Tanpa tidak disadari, membawanya paksa Nabi Yusuf masuk ke dalam kamar dan diajak oleh Zulaikha untuk berzina, seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran. Quran Surat Yusuf ayat 23 yang berbunyi, dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu. Seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung." Usaha yang dilakukan Zulaikha nampaknya sia-sia. Apa yang dirayukan kepada Nabi Yusuf? Akhirnya Nabi Yusuf menolak ajakan itu dan bergegas untuk pergi dan keluar. Untuk membuktikan keimanan Nabi Yusuf dan mampu mengendalikan diri dari godaan itu, seraya mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah." Dan kejadian itu seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran. Quran Surat Yusuf ayat 25 yang berbunyi, dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih?" Zulaikha sempat menarik bagian belakang baju gamis Yusuf sampai robek, dan tidak lama kemudian Khidfir, suami Zulaikha, datang dan memergoi mereka berdua di depan pintu. Apa kata Zulaikha? Langsung memberikan pernyataan palsu dan tidak benar untuk sekedar menyelamatkan dirinya dari tuduhannya. Selanjutnya, apa yang dikatakan Zulaikha dibantah oleh Yusuf kalau hal tersebut betul-betul tidak benar. Pernyataan Zulaikha membuat Khidfir merasa malu dan kebingungan siapa yang merasa benar, dan tidak lama kemudian mendatangkan saksi dari keluarga Zulaikha untuk membuktikannya, yaitu dengan cara untuk melihat pakaian Nabi Yusuf yang robek, seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran. Quran Surat Yusuf ayat 26 yang berbunyi, Yusuf berkata, "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya," dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Jika pakaian yang robek di bagian depan, maka Yusuf terbukti berbohong. Tetapi jika pakaian yang robek di bagian belakang, maka Zulaikha yang berbohong, seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran. Quran Surat Yusuf ayat 27 yang berbunyi, "Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar." Dari pernyataan saksi tersebut langsung dapat dilihat dan diketahui bahwa pakaian Yusuf ternyata yang robek di bagian belakang. Maka Nabi Yusuf terbukti tidak berbohong. Akhirnya Zulaikha terbukti bersalah. Maka Khidfir merasa malu dengan kejadian tersebut dan meminta Yusuf untuk merahasiakan tentang kejadian tersebut agar tidak menjadi pembicaraan dan diketahui oleh masyarakat. Dengan kejadian itu ternyata
berita sudah menyebar di penjuru kota dan diketahui bahwa Zulaikha telah berkhianat terhadap suaminya hanya karena cinta pada seorang pemuda yang tampan. Dan cerita itu sampai terdengar pada telinga Zulaikha, dan Khidfir suami Zulaikha. Akhirnya keduanya segera dipertemukan, menjadikan pertemuan itu membuat Nabi Yusuf merasa tidak nyaman. Akhirnya berdoa kepada Allah SWT, memohon petunjuk untuk meminta pada dirinya dipenjarakan sebagai upaya untuk menjaga dirinya. Setelah sekian lama Nabi Yusuf mendekam di dalam penjara, tidak lama kemudian Nabi Yusuf dibebaskan melalui tafsir mimpi yang disampaikan kepada seorang raja, di mana tafsir mimpi tersebut raja mengakui kalau betul-betul Nabi Yusuf adalah orang yang benar dan jujur. Dengan kejujuran itu, akhirnya Nabi Yusuf diberi balasan dengan kedudukan yang tinggi di suatu kerajaan, yaitu diberikan kedudukan sebagai bendaharawan. Setelah menerima amanah dalam pekerjaan itu, dan tidak lama kemudian Nabi Yusuf diberi kedudukan kembali untuk menggantikannya Khidfir, suami dari Zulaikha yang telah meninggal dunia. Dalam perjalanan yang cukup lama, Nabi Yusuf sudah tidak lagi bertemu dengan Zulaikha, dan diketahui Zulaikha sudah cukup tua dan hidupnya terlantar setelah ditinggal suaminya meninggal. Dan kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha ini akhirnya dipertemukan kembali oleh Allah SWT dalam cinta sucinya. Diketahui kehidupan Zulaikha saat itu yang cukup memprihatinkan. Namun Nabi Yusuf tidak cukup dengan melihat tentang kehidupan Zulaikha pada saat itu, tetapi pertemuan itulah yang menjadi momen terindah untuk menjalin cinta mereka secara suci. Dari pertemuan keduanya itu, Nabi Yusuf dan Zulaikha suatu pertemuan terindah karena mereka menikah dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Ifraitzim bin Yusuf dan Misa bin Yusuf. Dan konon cerita dan baru mengetahui setelah menikah kalau Zulaikha itu adalah seorang yang masih perawan, karena mantan dari suaminya diketahui ketika itu mengalami impoten. Nabi Yusuf dan Zulaikha akhirnya menemukan suatu kebahagiaan. Tentu kisah cerita antara Yusuf dan Zulaikha ini sangat menginspirasi dan menyentuh dalam hati, dan dapat dijadikan suatu pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dan jika Allah SWT telah menakdirkan sesuatu, maka tidak akan pernah tertukar, bahkan selalu ada jalan untuk bisa dipertemukan keduanya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih, dan semoga di ruang motivasi diri berbagi kebaikan ini selalu membawa manfaat dan menambah pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.